Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun atau YIM bersinergi dengan Balai Pemasyarakatan Jakarta Pusat untuk mengadakan pelatihan barista bagi masyarakat mantan penghuni lapas. Tak hanya mengajarkan bagaimana menjadi barista, para peserta juga mendapat pendampingan untuk membuka usaha kopi sendiri di daerah masing-masing. Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun atau YIM mengadakan pelatihan barista bagi warga prasejahtera dan mantan penghuni lapas secara gratis pada 8 Agustus 2020 lalu. Pelatihan yang diadakan di Cafe Inspirasi milik YIM bertujuan untuk mengasah bakat, keterampilan, dan menumbuhkan jiwa wirausaha mereka untuk mendapatkan pekerjaan atau membangun usaha di masa pandemi seperti saat ini. Dengan antusias, para peserta memperdalam ilmu untuk membangun usaha kopi, mengenal jenis kopi, mengenal mesin untuk meracik kopi, membuat kopi espresso, hingga cara menyeduhkannya secara manual. Meski berlangsung di masa pandemi, para peserta wajib menerapkan protokol kesehatan, seperti mengenakan masker dan menjaga jarak 1 meter. Selain itu, untuk mencegah terjadinya kerumunan, 12 peserta pelatihan dibagi menjadi 2 kelompok, yang terdiri dari 6 peserta yang dilaksanakan dalam 3 hari pelatihan. Ya, kalau sebelumnya kita pernah membahas juga tentang pelatihan mencetak sablon, Betul. teknik mensablonnya juga, teknik-teknik bagaimana membuat konsep yang baik di baju atau pakaian. Sekarang ini ada pelatihan menjadi barista. Barista. Baik, ini keren sekali ya. Nah, untuk mengetahui kira-kira seperti apa konsep pelatihan barista gratis ini, untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Dewi Astari selaku Sekretaris Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun atau YIM. Selamat pagi Mbak Dewi, apa kabar Mbak? Selamat pagi Mas Andrew, Mbak Dika. Alhamdulillah Pagi. baik, semoga sehat selalu. Ya, Ya. baik. Mbak Dewi, ini mungkin bisa dijelaskan sedikit, Mbak, bagaimana pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh YIM ini terus konsisten mulai dari pelatihan mencetak atau mensablon di pakaian atau baju, kemudian ini ada pelatihan barista juga, dan kenapa memilih pekerjaan barista ini, Mbak, untuk dilatih kepada mantan penghuni lapas? Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya inilah upaya dari YIM yang dilakukan YIM bersinergi dengan eh, pihak swasta maupun pihak bagian dari pemerintahan melalui Bapas. Kita berusaha untuk memberikan keterampilan-keterampilan bagi para masyarakat prasejahtera dan warga binaan Bapas atau kita sebutnya mantan napi gitu ya. Kenapa kita berikan berbagai macam keterampilan, tidak hanya barista, tapi juga ada cuci AC, lalu ada sablon, ada barbershop, dan ada juga baking. Kami bertekad gitu bahwa YIM itu bisa menggerakkan roda ekonomi masyarakat kecil maupun pihak-pihak yang memiliki keterbatasan dalam meraih pekerjaan gitu ya. Karena yang seperti kita lihat teman-teman ex napi itu agak lebih sulit untuk mendapatkan kesempatan pekerjaan. Sedangkan mereka tetap membutuhkan makan dan pemenuhan kebutuhan. Oleh karena itu kita coba berikan keterampilan-keterampilan kepada mereka agar mereka bisa mandiri, bisa menunjang kebutuhan ekonominya dengan wirausaha. Salah satunya dengan pelatihan barista. Baik. Barista ini memang sekarang agak-agak trend in ya Mas ya, Ya. Mbak ya. Jadi itu kenapa alasan kita salah satunya supaya setelah mereka pelatihan mereka bisa berwirausaha dan sudah ada marketnya gitu di masyarakat. Baik, Gitu. Mbak. Kalau dilihat dari warga binaan atau mantan warga binaan yang ada di masyarakat, apakah ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk bisa mengikuti pelatihan yang ada di YIM sendiri, Mbak? Oke, berkaitan dengan dengan kondisi saat ini COVID, kami menyadari bahwa pelatihan ini harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Oleh karena itu, ada berbagai persyaratan, khususnya surat keterangan sehat, dan sebelum pelatihan dimulai kita akan melakukan rapid test kepada seluruh peserta gitu ya. Itu untuk memastikan bahwa kondisi kesehatan mereka itu dalam kondisi baik. Selain itu, mereka juga memiliki keinginan yang tinggi untuk bisa berwirausaha nantinya setelah mengikuti pelatihan. Dari situ kita bisa
nanti kita saring lagi mereka kondisi ekonominya mereka, apakah mereka berasal dari keluarga prasejahtera atau bukan, itu menjadi salah satu faktor penentu peserta pelatihan. Baik, jadi ada proses screeningnya dulu ya Dika Betul. untuk menentukan ini kira-kira berpotensi nih untuk menjadi seorang barista. Harus sehat dan juga semangat pastinya mau mengubah Betul. hidup yang lebih baik ya. Nah, untuk pelatihannya sendiri sampai para peserta ini benar-benar menjadi seorang barista, berapa lama dan bagaimana caranya agar mereka juga bisa langsung terjun langsung misalkan ke kafe atau kedai-kedai kopi, Mbak Dewi? Baik, kalau untuk barista sendiri di kami itu pelatihan hanya 3 hari. Namun 3 hari itu hanya pengenalan awal, basic lah, basic training. Lalu dilanjutkan proses magang. Proses magang itu selama 2 bulan. Magangnya itu kita tempatkan di salah satu kafe kopi, kedai kopi yang kami miliki dan mitra-mitra kedai kopi yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Mitra-mitra kedai kopi kami ini nanti akan menampung teman-teman magang untuk bisa langsung terjun langsung sebagai barista di kafenya masing-masing. Setelah melalui fase 2 bulan magang akan mengikuti fase pembinaan. Pembinaan itu mereka lebih ke arah manajemennya. Karena YIM sendiri mempersiapkan teman-teman pelatihan tidak hanya dari sisi keterampilan membuat kopi, tapi juga manajemen usahanya. Kita ajarkan mereka bagaimana pembukuan, jurnal, lalu bagaimana publikasi, iklan, marketing, dan segala macam. Jadi kita coba berikan ilmunya paket lengkap dari hulu sampai hilir. Gitu. Oke, Mbak, kalau dilihat stigma di masyarakat masih kadang-kadang masih mendiskriminasi para warga binaan atau mantan warga binaan. Tapi bagaimana mereka jika ingin membuka usaha sendiri tapi masih terbatas modal? Apakah YIM juga memfasilitasi hal tersebut? Nah, itu juga salah satunya. Kami pahami bahwa untuk wirausaha itu tantangan terbesarnya adalah modal gitu ya. Apalagi dengan usaha kopi ini di stigma masyarakat butuh modal yang besar. Apa yang kita berikan, ilmu keterampilan barista yang kita berikan adalah ilmu menjual kopi dengan biaya rendah. Barang-barangnya juga terjangkau, tapi menghasilkan kopi yang enak. Nah, itu barang-barang itu akan kita berikan kepada para peserta yang sudah memenuhi kualifikasi tertentu ya, untuk mereka bisa memulai usahanya gitu. Alhamdulillah sih dari yang sudah kita berikan ada yang jualan gerobak, ada yang jualan kopi online, dan ada yang bekerja di salah satu coffee shop yang besar di Jakarta. Oke, baik. Wow. Kalau berbicara mengenai coffee shop yang ada di Jakarta ini kan sangat banyak sekali ya Dika. Kedai-kedai kopi Iya. juga banyak sekali sekarang yang lagi lagi hype. Lalu bagaimana dari YIM sendiri ini membrandingkan dirinya dan meyakinkan masyarakat luas bahwa kopi yang ini juga kopi yang dihasilkan dari mantan-mantan penghuni lapas yang sudah bekerja menjadi barista ini juga tidak kalah Lezatnya ya. lezatnya dengan coffee shop yang ada di Jakarta ini, Mbak. Betul Mas, karena persaingan itu sangat ketat ya di Jakarta untuk coffeepreneur ini, jadi kami coba selalu undang teman-teman pengusaha kopi gitu ya untuk bisa memberikan ilmunya dan sharing tentang pengalamannya bagaimana membuat kopi dengan baik dan enak gitu ya. Jadi teman-teman peserta ini dilatih oleh beberapa pelaku usaha kopi yang memang sudah qualified di bidangnya. Lalu juga ada yang salah satu pelatih kita itu dia juara latte art di kejuaraan internasional gitu. Jadi kami akan selalu memberikan sertifikat yang ditandatangani oleh para pelatih tersebut sehingga si peserta ini bisa dengan modal sertifikat itu meyakinkan bahwa memang dia sudah mendapatkan ilmu dari pakar-pakar tersebut gitu Mas. Baik, ternyata Baik. ada pelatihan yang diberikan juga dari pakar-pakar Ya. barista. Dan ini Luar jadi biasa. transfer ilmu pastinya Betul. dan bisa mengubah hidup mereka lebih baik. Terima kasih banyak Mbak.
telah berbagi informasi bersama kami di Halo Indonesia. Tetap sehat dan tetap semangat ya. Terima kasih. Baik pemirsa, usai jeda kita akan berbincang tentang kisah barista tunanetra yang sukses mengelola kedai kopi. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.